Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini kita pada perkuliahan mata kuliah agroklimatologi. Dan tema kita hari ini kita akan membahas tentang radiasi matahari. Bagaimana radiasi matahari hubungannya dengan pertanian. Baik, materi perkuliahan ini adalah pada mata kuliah agroklimatologi pada program studi agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, pada minggu kelima ini, mata kuliah ini membelajarkan dan diharapkan kemampuan yang diharapkan sub CPMK pada mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan pancaran surya, atmosfer dan bumi serta keseimbangan pancarannya. Dan adapun bahan kajiannya yang pertama adalah konsep pancaran, yang kedua adalah komponen-komponen pancaran surya, yang ketiga adalah menentukan sudut deklinasi dan panjang hari, yang keempat adalah pengertian pancaran atmosfer dan bumi, berikutnya adalah bahan kajiannya yaitu pengaruh awan terhadap pancaran surya, bumi, dan atmosfer, dan yang terakhir adalah keseimbangan dan keefektifan pancaran sinar. Bentuk pembelajarannya yaitu kita menggunakan daring. Nah, apa yang harus dikerjakan pada kegiatan belajar ini? Nah, pada kegiatan belajar ini kita harus menjelaskan bentuk-bentuk aktivitas dari matahari. Dan yang kedua, menjelaskan efek-efek yang timbul dari aktivitas matahari terhadap bumi. Pada perkuliahan hari ini, pada nantinya kita akan menyusun sebuah makalah yang bertemakan tentang radiasi matahari. Baik. Apa itu radiasi matahari? Radiasi matahari adalah pancaran energi yang bersumber dari termonuklir yang terjadi pada matahari. Nah, itu energi radiasi matahari bermodel sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrumnya yaitu terbagi menjadi dua. Apa saja spektrumnya? Yang pertama adalah sinar bergelombang pendek dan sinar bergelombang panjang. Sinar yang termasuk gelombang pendek yaitu adalah sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Dan yang kedua adalah sinar gelombang panjang. Apa saja yang masuk dalam sinar gelombang panjang? Yaitu sinar inframerah. Nah, radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi berada di sekitar panjang gelombang 100 nm sampai dengan 100 mm. Nah, ini gambaran-gambaran bagaimana proses radiasi matahari ke bumi. Yang pertama, energi matahari itu 100% dan terpantulkan oleh atmosfer sebesar 6% dan terpantulkan oleh awan itu 20%. Nah, terpantulkan juga dari permukaan bumi itu sebanyak 4%. Dan juga terserap oleh atmosfer itu 16%. Nah, ini terserap oleh atmosfer, dia 16%. Terserap juga oleh awan sebanyak 3%. Nah, terserap juga oleh tanah dan laut itu sehingga 51%. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana proses adiabatik pada atmosfer. Nah, di sini kita lihat di gambarnya bagaimana prosesnya, yaitu proses yang mengubah suhu dan tekanan pada lingkungan atmosfer. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini komposisi molekulnya atau unsur gas pada atmosfer berperan dalam proses adiabatik. Nah, perubahan suhu dan tekanan tanpa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Itu yang dimaksud dengan ekspansi dan kompresi. Nah, ekspansi dan kompresi itu sama dengan artinya dengan tekanan. Nah, di sini ada cahaya. Kita biasa
pada faktor esensial pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, kita bisa lihat ini gambarnya. Nah, cahaya memegang peranan penting dalam proses fisiologis tanaman, terutama pada kegiatan fotosintesis. Yang kedua, pada proses respirasi dan pada proses transpirasi. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Kan sudah ada pelajaran sejak kita SD pada mata pelajaran IPA. Nah, di sini fotosintesis itu adalah sebagai sumber energi bagi reaksi cahaya. Fotolisis air menghasilkan daya asimilasi. Nah, cahaya matahari itu ditangkap daun sebagai foton. Nah, namun tidak semua radiasi matahari mampu diserap tanaman. Cahaya nampak dengan panjang gelombang 400 sampai dengan 700. Nah, ada pun faktor yang mempengaruhi jumlah radiasi yang sampai ke bumi, itu adalah adanya sudut datang, dilihat dari panjang hari, serta komposisi atmosfer. Nah, cahaya yang diserap daun itu hanya 1-5% untuk fotosintesis, sedangkan 75-85% itu untuk memanaskan daun dan transpirasi. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Jika ada yang bertanya, silakan masuk ke kolom chat yang ada di channel ini ya. Nah, peranan cahaya dalam respirasi juga, fotorespirasi dan menaikkan suhu. Nah, peranan cahaya ada juga dalam transpirasi stometer, juga mekanisme bukaan stomata. Nah, di sini juga ada kebutuhan intensitas cahaya, namun berbeda untuk setiap jenis tanaman. Nah, yang biasa kita kenal dengan 3 tipe. Yang pertama, tanaman C3 dan C4. C3 itu memiliki titik kompensasi cahaya yang rendah dan dibatasi oleh tingginya fotorespirasi. Nah, ada juga tipe C4. C4 memiliki kompensasi cahaya yang tinggi sampai cahaya terik dan tidak dibatasi oleh fotorespirasi. Nah, demikian. Ada juga faktor yang menentukan besarnya radiasi matahari turun ke bumi. Apa saja faktor tersebut? Ada 3 ya, ada 3. Yang pertama adalah sudut datang matahari. Nah, di situ dia dilihat dari suatu titik tertentu yang ada di bumi. Nah, dilihat juga faktor berikutnya. Faktor berikutnya adalah panjang hari. Dan yang terakhir adalah faktor yang menentukan besarnya radiasi matahari ke bumi itu adalah keadaan atmosfer. Nah, dilihat kandungan debu dan uap airnya. Nah, demikian perkuliahan hari ini penjelasan mengenai radiasi matahari. Insya Allah adik-adik minggu berikutnya kita akan melakukan praktikum langsung turun ke lapangan untuk mata kuliah agroklimatologi. Nah, ini pertemuan kita yang kelima. Nah, akan selanjutnya ada pertemuan berikutnya. Tunggu channel berikutnya ya adik-adik. Demikian perkuliahan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.